Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku, jamaah kaum muslimin, khususnya jamaah Masjid Agung Ibnu Battuta yang masih tekun melaksanakan ibadah, mengakhiri bulan Ramadan dengan semakin bersemangat, tetap di rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa tercatat di sisi Allah sebagai hamba-hambanya yang istiqomah, hamba-hambanya yang dipilih di antara sekian hamba-hambanya yang lain, di antara sekian makhluk-makhluknya yang lain, yang dipilih untuk diberikan hidayah, dipilih untuk diberikan kekuatan iman. Maka kita bersyukur apabila Allah sampai hari ini masih memberikan kita kekuatan. Dengan iman itu membuat kita sadar. Dengan iman itu membuat kita tahu dan bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan iman itu kita akan selalu beramal soleh. Dengan iman itu maka semua energi yang kita miliki terarah kepada satu titik, yaitu untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iman kita beroperasi dengan normal, maka seluruh kepemilikan yang Allah berikan kepada kita, seluruh titipan yang Allah potensikan dalam hidup kita, baik itu berupa harta, berupa pikiran, berupa kecerdasan, berupa tenaga, dan berupa apapun fasilitas yang Allah berikan, akan selalu kita upayakan untuk meningkatkan amal soleh. Akan kita upayakan untuk memperbaiki derajat kita, memperbaiki peringkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kitalah yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita selalu berbuat baik selama hidup kita di muka bumi, dalam waktu yang kita tidak pernah tahu nanti kapan Allah ini akan memanggil kita. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan saudaraku semuanya, marilah kita bangga dengan keimanan ini. Marilah kita bahagia dengan keimanan ini. Dan marilah hidup kita mudah-mudahan semakin terarah dengan keimanan ini. Dan kita tidak ikut-ikutan seperti apa yang difikirkan oleh orang yang tidak beriman. Kita tidak ikut-ikutan berbuat seperti yang dilakukan orang yang tidak beriman. Kita tidak ikut-ikutan berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Dan begitu seterusnya. Sehingga arah pandangan mata kita menuju kepada ridho Allah. Ucapan lisan kita menuju kepada ridho Allah. Semua kata hati, pikiran, semuanya menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semua hanya terjadi benar-benar semata-mata karena pertolongan. Benar-benar terjadi karena Allah memberikan kepada kita kekuatan itu. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan senantiasa menjalankan ibadah walaupun saat ini kita lakukan di rumah. Dan dari situlah kita berharap rumah kita menjadi rumah yang dapat memancarkan cahaya, khususnya di bulan Ramadan ini, sehingga keluarnya kita dari bulan Ramadan yang istimewa, Ramadan yang tidak biasa, Ramadan yang mungkin baru kali ini kita menjalankan Ramadan dengan cara semacam ini. Tetapi keistimewaan ini mudah-mudahan membuat kita menjadi istimewa. Keistimewaan ini membuat kita menjadi luar biasa. Keistimewaan ini menjadikan kita tidak seperti biasanya. Maka
kita tidak pernah putus harapan, kita selalu memiliki doa, kita selalu memiliki harapan agar hidup kita tetap lebih baik di masa-masa yang akan datang. Khususnya kebaikan sebagaimana yang Allah gariskan. Bukan kebaikan berdasarkan hawa nafsu, bukan kebaikan berdasarkan angan-angan duniawi, bukan hanya kebaikan-kebaikan yang lumrahnya, yang umumnya orang pikirkan. Saudaraku kaum muslimin, kita akan melanjutkan dari bagian terakhir yang kemarin kita bicarakan adalah ayat wa innahu ala dzalika lasyahid. Ada dua dhamir, ada dua pengertian dari dhamir dari kata wa innahu. Yang kemarin kita pelajari wa innahu itu pengertian pertamanya adalah dan sesungguhnya dianya itu Allah. Sesungguhnya Allah ala dzalika lasyahid terhadap apapun yang dilakukan oleh manusia, keingkaran terhadap nikmat Allah yang dipraktekkan oleh manusia, itu disaksikan oleh Allah. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasan Allah. Tinggal dimanapun kita, bersama siapapun kita, melakukan sekecil atau sebesar apapun kita, semua sudah terekam dengan baik dan semua diawasi oleh Allah. Ini pengertian yang pertama, sehingga makna dari ayat wa innahu ala dzalika lasyahid pada ayat yang ke-7 surat Al-Adiyat untuk jadi pengetahuan kita. Ya mungkin nanti kalau kita buka di terjemahnya ada yang berbeda, tapi Ibnu Katsir mengungkapkan ada dua pengertiannya. Yang pertama hu-nya, innahu, dhamir, kata gantinya, kembalinya kepada Allah. Sedangkan yang kedua, yang kita pelajari kemarin, wa innahu, hu-nya itu kembali kepada manusia, kepada al-insan. Innal insana li rabbihi lakanut. Orang yang melakukan kedurhakaan, orang yang menganggap bahwa apa yang dia nikmati, apa yang dia dapatkan, itu dianggap tidak dari Allah. Seperti orang yang berpikiran bahwa kalau dia kaya, kekayaannya didapat karena kerja. Orang yang pinter merasa bahwa kepinterannya itu didapat karena dia belajar. Orang yang sembuh dari penyakit merasa bahwa kesembuhannya itu karena dokter atau karena obat. Begitu seterusnya. Dengan meniadakan Allah. Jadi tidak pernah melibatkan Allah. Orang yang semacam ini la syahid. Dia benar-benar menyaksikan keingkarannya, menyaksikan penolakannya. Bagaimana cara dia menyaksikan penolakannya? Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan wa innal insana ala kaunihi kanudan la syahidun ay bilisani halihi. Manusia itu tampak bahwa dia itu mendustakan kenikmatan Allah, mengingkari keterlibatan Allah. Dia tidak ngakui bahwa Allah itu terlibat penuh dalam hidupnya. Itu terucap atau terbukti dengan kata-kata dan dengan perbuatan. Apa yang dia praktekkan, misalnya ketika dia mengatakan, aku bisa kaya ini kan ya karena aku pinter, karena aku kreatif, karena pendidikanku cukup. Aku hidupnya mulia itu kan karena aku ini baik.
Dia merasa kalau sudah sholatnya bagus, merasa kalau sudah bacaan Qur'annya banyak, dia merasa kalau semua yang kebaikan yang pernah dia lakukan itu menghasilkan kemuliaan hidup, menghasilkan kebahagiaan, dia merasa semata-mata karena amalnya. Dia melupakan bahwa itu hanya terjadi semata-mata karena rahmatnya Allah. Itu yang dia lupakan. Nah, ucapan-ucapan kecil yang mungkin juga sering kita lakukan, atau mungkin juga sering kita praktekkan. Allah firmankan, la syahid, itu bukti-bukti kok. Membuktikan bahwa dia itu lakanut, dia itu benar-benar mengingkari Allah, dia itu benar-benar mendustakan kenikmatan Allah. Konteks ayat ini kan kembali kepada harta, kembali kepada kepemilikan, kembali kepada kehidupan duniawi. Manusia sudah diberikan kehidupan dan diatur oleh Allah dengan settingan yang begitu sempurna. Ketika manusia itu merasa dia memiliki sesuatu, maka dia mengandalkan sesuatu itu dan menganggap itu bukan dari Allah. Sehingga dia akan terjerumus seperti yang ada pada ayat berikutnya. Jadi akibat dia memiliki sifat lakanut itu, maka wa innahu ala dzalika wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Pada ayat 8. Ayat 8 Allah menjelaskan wa innahu, dan sesungguhnya orang itu. Nah, kalau ini kembalinya kepada orang. Ai wa innahu lihubbil khairi wa huwa almalu lasyadidun. Makna daripada wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi, terhadap mencintai harta. Lasyadidun, benar-benar sangat berat. Cintanya cinta berat, cintanya cinta parah, cintanya cinta mati kepada harta. Ada beberapa kata yang memang perlu kita pahami lebih lanjut. Yang pertama kata hub. Kata hub yang diawali dengan kata li. Li itu biasanya maknanya li ajlin atau lil milki. Kenapa orang itu hidupnya menjadi tidak berguna di hadapan Allah? Yang efeknya orang itu sudah diberi kesempatan hidup dan diberi kesempatan modal hidup selama di dunia dengan harta, dengan kepandaian, dengan kemampuan, dengan pangkat dan lain sebagainya. Tapi modal itu tidak pernah memberi manfaat kepada dirinya, terutama di hadapan Allah nanti. Itu terjadi karena, kalau ini lil ajli, itu karena ada tujuan. Jadi ada makna tujuan. Kalau tujuan manusia diberi harta, lalu karena dia itu mencintai harta sangat parah, makna la itu artinya benar-benar. Ya kita maknai sangatlah. La syadid, benar-benar keras, benar-benar parah, melampaui batas. Jadi pertama kata lam yang ada pada hub, lam yang ada pada kata cinta, itu mengarah kepada manusia yang mindsetnya menghadapi dunia, mindsetnya menghadapi harta, menghadapi uang, menghadapi pangkat, menghadapi apapun. Dia berusaha mengejar, dan upaya pengejarannya itu tampak sekali bahwa dia memang melupakan Allah. Bekerja sampai lupa Allah, berpolitik lupa Allah, membangun rumah tangga lupa Allah, cintanya kepada anak dan istrinya melebihi cintanya kepada Allah, dan seterusnya. Bisnisnya mengalahkan dia kepada Allah, waktunya habis untuk yang dicintai itu dan melupakan sumber yang sebenarnya, melupakan Allah. Dan ini kita banget. Ini kita tidak membicarakan orang lain, karena konteks ayat yang dua ayat yang lalu itu kepada al-insan. Jadi semua manusia ada potensi ini. Saya dan kita semuanya punya potensi untuk mencintai harta. Maka ayat ini hadir untuk menjadi zikrun, untuk menjadi peringatan. Jadi kita membaca ayat ini tidak sekedar kita mencari pahala, tidak sekedar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan ukhrawi, tetapi ini memang ayat-ayat
kelihatannya bukan ayat pendidikan, tapi di sini semua isi Al-Quran itu adalah mir rabbil alamin, dari pendidik alam semesta. Bukan hanya mendidik anak TK, bukan hanya mendidik anak SD, bukan hanya mendidik mahasiswa, bukan hanya mendidik lansia, tetapi betul-betul menguasai, mengatur dan mendidik alam semesta. Dan kita bagian daripada alam semesta yang dididik oleh Allah, yang kurikulumnya semua ada dalam Al-Quran. Sebagaimana kemarin sudah kita bicarakan, bahwa Ramadan ini mengantarkan kita menjadi bulan pendidikan, ini bulan akademi, ini bulan diklat. Sehingga mungkin di hari-hari biasa kita melupakan pendidikan Allah itu, dan fokus kita hanya ngejar sesuatu, dan ternyata yang kita kejar sesuatu yang nilainya kecil sekali, kita meninggalkan sesuatu yang lebih besar. Maka nanti kalau kita lanjutkan kepada ayat-ayat berikutnya dari surat Al-Adiyat, nanti akan ada ancaman Allah. Kembali kepada wa innahu lihubbil khairi. Sesungguhnya manusia itu karena kecintaannya. Yang kedua, manusia itu punya potensi memang memiliki kekuatan untuk mencintai itu, untuk mencintai harta. Kata hub, kita paham betul bagaimana ciri-ciri orang mencintai. Orang mencintai itu, cinta itu menguasai dirinya, menguasai pikirannya. Orang yang mencintai, laki-laki yang mencintai perempuan, maka di matanya hanya ada perempuan itu. Hidupnya dikuasai oleh dia. Ada miliaran nama yang lain, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada hanya dia. Banyak wajah yang lain, yang ada hanya wajahnya. Banyak penampilan yang lain, yang ada hanya penampilannya. Begitu seterusnya. Usaha pengen mendekatnya luar biasa, pakai pengorbanan, pakai kekuatan fisiknya, semua akan terarah kepada yang dicintai. Lisannya yang terucap, ya apa yang dicintai. Rekadaya, kekuatan, kemampuan merencanakan sesuatu, mengorganisir sesuatu, semua terarah kepada apa yang dicintai. Dan cinta itu kalau jujur hanya satu. Ketika satu cinta itu menguasai hidup seseorang, maka dia, kalau Allah firmankan, hati manusia itu, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia itu dua cinta, dua hati. Jadi qalbaini, tidak menciptakan dua hati. Kalau orang sudah mencintai sesuatu, maka peluang untuk mencintai yang lain tertutup. Ya kalau kita mau jujur, ya jujur aja. Orang yang melakukan poligami, kemudian dia punya istri lebih dari satu, kalau ditimbang, pasti cintanya berbeda. Ya kalaupun terbagi, ya mungkin pembagiannya ya tidak akan sama. Secara fisik atau secara lahiriah, memenuhi haknya mungkin bisa sama, tapi secara hati tidak mungkin adil. Tidak mungkin. Karena memang tuntutan syariatnya itu adalah adil secara lahiriah. Untuk adil secara batin, sulit. Kembali kepada orang yang kita pahami dari makna hub, makna cinta. Manusia untuk mencintai harta itu lasyadid. Benar-benar kuat. Artinya daya pikat harta untuk bisa dicintai oleh manusia ini mengalahkan kekuatan manusia itu, dan seakan-akan dia tidak punya daya, tidak punya upaya. Dan ini kita bisa kita lihatlah di pengalaman hidup kita masing-masing, kapan kita pernah mencintai sesuatu. Kalau ada orang mencintai motornya, itu ya sudah luar biasa. Motornya itu mengalahkan dirinya. Kalau orang mencintai uangnya, uangnya bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan orang tuanya, mengalahkan teman-teman karibnya. Begitu seterusnya, ucapannya, pikirannya, benar-benar dia dikuasai. Dan hidupnya fokus kepada apa yang dia cintai. Kemudian, cinta itu sudah menjadi satu titik. Sehingga seluruh perjalanan hidupnya hanya akan kembali kepada cinta itu. Ketika nanti
kita menganalogikan cinta itu pada hidup kita, dan ketika cinta itu mengarah kepada satu titik dan itu bukan Allah, maka makin kuat pengertian daripada lakanut. Benar-benar mengingkari, benar-benar mendustakan, benar-benar tidak percaya, benar-benar menganggap tidak ada. Ini apa yang membuat dia lengah, apa yang membuat dia terjerumus, dan seluruh perjalanan hidupnya tidak menuju kepada kebahagiaannya, tidak menuju kepada kemuliaannya. Ini fokusnya adalah karena salah cinta. Jadi salah menempatkan cinta. Karena cinta apabila sudah masuk pada seseorang itu, hidupnya benar-benar dikuasai, matanya dikuasai, otaknya dikuasai, hatinya dikuasai. Seluruh ilmunya, ilmu yang dia cari dari sejak dalam kandungan, sampai dia nyari ilmu, itu nanti akan terfokus. Semua energinya habis dimakan cinta. Nah, Allah menggambarkan manusia yang nantinya itu diancam dengan ayat berikutnya. Jadi afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Ini adalah manusia yang seluruh hidup dan seluruh potensi, seluruh kekuatan itu dihabiskan untuk mencintai. Nah, apa yang dicintai? Al-khair. Mana al-khair? Kita sering membaca nama kata al-khair dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu umumnya dimaknai kebaikan. Dimaknai kebaikan. Tetapi pada ayat ini dan kesepakatan semua ahli tafsir, kata al-khair ini maknanya bukan kebaikan seperti yang sering kita baca pada ayat yang lain atau pada pengertian al-khair yang lain. Karena al-khair, kata khair itu kebaikan superlatif, kebaikan tertinggi yang di atasnya sudah nggak ada lagi. Jadi udah paling pol. Jadi kebaikan yang pol, yang sudah nggak ada lagi. Kalau misalnya kata hasuna, yaksunu, hasan, itu baik, tapi masih ada ahsan. Kata soluha, yasluhu, soleh, itu artinya baik, tapi masih ada kata aslah. Jadi masih punya peringkat, ada ada dasar, ada medium, nanti ada super. Jenis kebaikan di kata lain itu memiliki peringkat, tetapi jenis kebaikan pada kata al-khair itu tidak punya. Jadi nggak ada khair tingkat dasar, nggak ada khair tingkat medium, nggak ada khair tingkat tinggi, tidak ada. Khair itu sudah sudah. Jadi kalau Rasulullah menyampaikan orang terbaik dari kalian khairukum khiyarukum lil ahli. Orang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik di keluarganya. Banyak suami dinilai baik di luar, di kantornya dia dihormati, di masyarakatnya dia dihargai, di mana-mana tangannya dicium. Tapi sementara istrinya sendiri nggak kagum itu. Ya karena istrinya yang tahu siang malam apa yang dia lakukan. Berarti dia di keluarganya belum yang terbaik. Menurut Rasulullah itu belum khair. Dia nggak mencapai tingkat itu. Kalau kata khair ini pada peringkat yang tidak terbagi, jadi peringkatnya hanya satu, yaitu peringkat tertinggi khair, maka umumnya kata khair ini mengarah kepada kebaikan yang sifatnya kebaikan yang sebenarnya. Tetapi pada ayat ini konteks dari atas kepada lakanut, kemudian ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi. Kata al khair ini bukan kebaikan yang seperti kita sebutkan, bukan terbaik super. Tetapi arah ayat ini mengarah kepada harta, kepada kebaikan dunia. Kalau dimaknai maka wa innahu li hubbil khairi. Sesungguhnya manusia itu untuk mencintai, kalau kita pakai makna lil ajli ya, makna untuk atau memiliki kecintaan, atau itu bermakna lil milik, terhadap mencintai dunia, terhadap atau untuk mencintai dunia la syadid, itu benar-benar parah, jadi benar-benar sangat, benar-benar keras, benar-benar kuat. Nah, kata al-khair kenapa bisa bergeser yang artinya baik lalu mengarah kepada dunia yang implisitnya
itu nanti justru akan menjerumuskan. Jadi begini, apapun yang Allah berikan itu sesungguhnya baik. Allah memberi penyakit itu baik. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir itu kan maknanya dengan mengawali kata biyadika, ada dzaraf di dalam atau di kekuasaanmu, dalam kekuasaanmu, melalui kekuasaanmu, maka al-khair, hanya ada kebaikan. Jadi apapun yang Allah takdirkan, itu asal mulanya, semuanya baik. Allah menciptakan harta, harta itu tidak buruk. Harta itu tidak pantas dicaci maki. Kalau Allah mencontohkan di antara nabi-nabinya, itu ada yang kaya raya. Dan itu kita paham, siapa nabi yang paling kaya? Nabi Sulaiman. Semua al-khair dalam makna dunia, semua bentuk keunggulan dunia itu ada pada Nabi Sulaiman. Beliau orang secara fisik ganteng, secara keilmuan, ilmunya tingkat tinggi, secara kekuasaan bukan hanya menguasai manusia, bukan hanya menguasai kerajaan lain, bukan hanya menguasai bala tentaranya, tetapi bahkan sampai binatang aja beliau kuasai. Secara keilmuan, beliau bisa berkomunikasi. Kalau manusia kan kita anggap orang lain lah, kita anggap hebat. Wah, dia itu ahli 20 bahasa. Kita bisa 3 bahasa aja udah hebat. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu udah hebat. Bisa 3 bahasa itu bisa menguasai banyak bidang. Kalau Nabi Sulaiman, bahasa binatang semuanya bisa dikuasai. Maka wajar kalau Nabi Sulaiman itu kaya raya. Orang kemampuan bahasanya seperti itu. Kemudian Nabi Sulaiman secara fisik juga ganteng. Nabi Sulaiman secara kan pernah ada kisah-kisah tentang keilmuan atau kemampuan hukum, ahli hukum pada zaman Raja Nabi Daud. Maka Nabi Daud pernah kagum kepada putranya yang masih kecil karena Nabi Daud sudah terkenal bijaksana. Ternyata keputusan yang pernah beliau diambil oleh Nabi Daud itu dikritik oleh Nabi Sulaiman. Dan ternyata yang benar Nabi Sulaiman. Ini artinya apa? Sulaiman itu sempurna kalau kita lihat secara fisik, cerdas, pinter, payah. Kan kalau kita menengok kisah bagaimana Nabi Sulaiman ketika berdakwah dengan Ratu Bilqis, Ratu Saba, itu kan tidak melalui diplomasi pengetahuan, tidak melalui diplomasi peperangan, nggak melalui diplomasi kekuasaan pemerintahan, diplomasinya harta. Bilqis yang merasa bangga, Ratu Saba yang merasa bangga dengan harta yang dipamerkan untuk ditunjukkan kepada Sulaiman. Dia merasa sudah membawa harta terbaiknya karena mendapatkan surat teguran dari Nabi Sulaiman. Dalam bahasa diplomatiknya itu sudah ancaman itu. Supaya tidak terancam maka membawa harta, emas dan lain sebagainya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai di sana ternyata dilecehkan. Apa yang kamu bawa itu nggak ada apa-apanya bagi kami. Jadi kalau ilustrasi kita, gapura yang kami buat sebagai batas kota ini saja dengan apa yang kamu bawa itu kan nggak ada nilainya. Jadi begitu melihat harta Nabi Sulaiman begitu banyak, langsung rendahlah Ratu Saba. Dan saat itu juga Ratu Saba akhirnya menjadi Muslim. Artinya berserah diri dan mengikuti agama Allah bersama ini aslamtu ma'a Sulaiman. Redaksinya menjadi Muslim. Gitu. Aku menjadi Muslim bersama-sama dengan Sulaiman. Nah, ini contoh, harta itu potensi untuk menyebarkan agama Allah sangat besar. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah di awal-awal dakwahnya, beliau diberi pertolongan oleh Allah melalui munculnya orang-orang kaya yang beriman.
Kalau begitu, apakah harta itu buruk? Tidak. Harta itu kita perlukan. Kita ini makhluk materi. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu kan makhluk yang tidak butuh materi, tidak butuh harta. Malaikat tidak memerlukan seri HP. HP seri berapa, nggak butuh malaikat. Karena tidak diperlukan itu bagi malaikat. Tapi kita perlu itu. Jadi, dalam bahasa ringan kita, dakwah ini tidak akan tersebar kalau nggak ada harta. Islam ini tidak akan bertahan kalau nggak ada harta. Yang nanti akan gandeng harta dan tahta, harta dan kekuasaan. Artinya, harta bukan buruk. Berarti harta itu Allah turunkan untuk kebaikan. Untuk apa Allah turunkan emas? Allah ciptakan emas untuk kebaikan. Untuk apa Allah ciptakan ilmu pengetahuan tentang dunia? Allah ciptakan ilmu tentang bisnis. Allah ciptakan pabrik dan perusahaan. Itu semuanya untuk kebaikan. Tetapi ketika itu di tangan orang-orang yang lakanut, jadi harta itu akan jatuh ke tangan orang-orang yang innal insana lirabbih lakanut, maka harta itu menjadi sangat buruk, menjadi sangat jelek. Kita lihat, mana ada maksiat yang murah. Semua maksiat itu mahal. Jadi kalau orang mau berduaan dengan perempuan, kalau perempuan yang diajak berduaan itu istrinya sendiri, itu murah itu. Pakai mas kawin seperangkat alat sholat 75.000. Terus pakai biaya bulanan, rekeningnya paling ya sekitar berapa lah. Tapi kalau dia tidak pakai istri sendiri, pakai orang lain, itu mahal. Sehingga kalau kita dalam kondisi pandemi sekarang ini, lalu kita merasa betapa kurangnya harta yang ada pada diri kita, itu tidak, sebenarnya sama sekali tidak menghalangi untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan yang Allah ciptakan itu tidak hanya berawal dari, enggak hanya berbasik ya, berdasar dari satu sumber. Jadi punya uang, tidak punya uang, orang bisa sujud. Punya pangkat, tidak punya pangkat, orang itu bisa, banyaklah alternatif melakukan kebaikan. Jadi pada dasarnya harta bukan buruk. Dan orang tidak dilarang memiliki harta sebanyak-banyaknya, enggak dilarang. Orang enggak dilarang bekerja sekeras apapun, itu enggak dilarang. Justru kalau orang itu tidak bekerja, membiarkan potensi yang Allah berikan dibiarkan tidak bermanfaat. Kerjaannya cuma tidur, nganggur. Itu malah berdosa. Nanti ada pertanyaan di akhirat, latus alunna yang kemarin kita pelajari, latus alunna yauma idzin anin naim, dikasih nikmat sehat untuk apa? Dikasih nikmat bisa melihat untuk apa? Dikasih nikmat berpikir untuk apa? Dikasih nikmat, semua nikmat nanti akan ada pertanyaannya. Dan bagi yang sudah menggunakan nikmat itu dengan baik, beruntung dan bersyukurlah. Ini saya dan kita semua ingin memahami kata al-khair. Kenapa al-khair itu awalnya artinya baik, dalam arti yang benar-benar positif. Tetapi kenapa pada ayat ini para ulama itu menafsirkan al-khair itu harta. Jadi dari Allah baik. Tapi di tangan orang-orang yang lakanut itu menjadi tidak baik. Pangkat itu bukan buruk. Lu pangkat itu baik. Jadi kalau ada orang, aku tidak mau punya pangkat, itu nanti membuat jadi neraka. Ya belum tentu. Kekuatan dakwah agama ini melalui, ya dalam tanda petik ya, melalui kekuatan politik ya. Melalui kekuatan politik. Satu negara yang kekuatan politiknya dikuasai oleh satu paham tertentu, maka biasanya negara itu akan dikuasai oleh paham itu. Jadi kalau satu negara dikuasai oleh komunis, ya satu negara akan jadi komunis, walaupun penduduknya asalnya nggak ada yang komunis. Satu negara yang awalnya bukan orang Islam semua, mungkin Islamnya cuma 20%. Tetapi 20% ini mampu memiliki bergaining politik yang tinggi. Bisa jadi yang 80% ikut jadi Muslim. Ini artinya apa? Harta, kekuasaan, materi dunia ini bukan keburukan, itu sebuah kebaikan. Nah, akan menjadi buruk ketika lihubbil khairi lasyadid, ketika dalam rangka mencintai harta. Ya namanya orang
orang punya naluri cinta ya. Tidak mungkin manusia itu nggak mencintai harta, itu nggak mungkin. Nggak mungkin orang itu nggak sayang sama uangnya, itu nggak mungkin. Jadi kalau uangnya jatuh itu ya bingung ya, dicari. Tapi yang tidak boleh adalah lasyadid, cintanya itu terlalu berat. Cintanya itu terlalu sangat. Cintanya itu membuat dia lupa daratan. Ya enggak hanya daratan, lautan, udara, semuanya. Cintanya itu membuat dia dikuasai oleh harta, bukan dia menguasai harta. Dia lupa tujuan kerja itu untuk apa sih? Nah, bentuk lupanya itu dia kerja sampai enggak sholat. Setelah dikasih Allah, diberi oleh Allah berupa harta, enggak dipakai zakat. Ada orang yang, ya kalau kita lihat, kalau orientasi kita kepada Allah, orientasi kita adalah kepada kebaikan yang sesungguhnya yang Allah perintahkan, maka nanti harta itu benar-benar hanya fasilitas. Kalau orang itu pengennya itu sodakoh, dia mungkin bukan orang kaya raya, tapi setiap hari bisa sodakoh. Kalau orang itu pengennya adalah melakukan sholat, mungkin orang itu bukan orang yang sangat sehat dan sangat kuat. Mungkin orang yang sangat sempit dari berbagai fasilitas. Motor tidak punya, rumahnya jauh dari masjid. Banyak fasilitas yang menghambat dia untuk bisa sholat. Tetapi kalau fokusnya dia kepada Allah, tetap dia bisa sholat. Kita banyak lihat praktek-praktek. Banyak orang tidak punya uang untuk bisa berangkat umroh, tidak bisa berangkat haji. Tapi dia umroh juga akhirnya. Kenapa? Ya karena fokusnya yang dicari, karena cintanya kepada Allah, ya itu yang difokuskan. Sementara ada orang yang uangnya numpuk, tapi umroh juga tidak pernah, haji juga belum, zakat juga enggak, apalagi wakaf. Dan disitulah yang membuat orang itu terjerumus, bukan dia celaka karena dia punya harta, bukan dia celaka karena dia itu punya pangkat, bukan dia celaka karena dia pinter. Karena itu semua awalnya adalah al-khair. Pada awalnya semua itu adalah kebaikan. Ketika kebaikan itu dipasangkan dengan hamba-hamba yang baik, maka kebaikan itu akan mensupport semua kebaikan dari Allah. Tetapi ketika kebaikan itu di tangan hamba-hamba yang tidak baik, maka semua kebaikan itu akan mensupport kepada keburukan. Atau paling tidak, akan mematikan, menghambat perjalanan kebaikan itu. Seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir, wa innahu lihubbil khairi, sesungguhnya orang itu untuk mencintai harta, wa huwa al-mal, yaitu harta, lasyadidun, benar-benar cinta yang sangat berat, cinta yang sangat kuat, wa fihi madhabani, pada pendapat ini ada dua aliran pendapat, ahaduhuma annal makna wa innahu lasyadidul mahabbati lil mal. Yang pertama mengatakan pendapat itu bahwa makna ayat ini adalah dia sangat memiliki kecintaan terhadap harta. Wathani wa innahu laharisun bi khail laharisun bakhilun min mahabbatil mali wa kilahuma sahihun. Makna yang kedua, mencintai harta itu bukan mencintai hartanya, tetapi mindsetnya. Jadi mindsetnya itu mindset harta. Sehingga dia menjadi bakhil, menjadi pelit, dan dia menjadi ambisius. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau pendapat yang pertama, orang itu mencintai harta setelah dia punya harta. Begitu punya, digenggam erat-erat. Jadi dia mencintai harta karena dia memang sudah punya harta. Tapi yang kedua, mindsetnya mindset cinta harta. Walaupun belum punya, ya arahnya ke sana. Arahnya bagaimana mendapatkan harta. Wakilahuma sahihun, dan kedua pendapat atau kedua aliran terhadap pendapat ayat ke-8 ini dengan dua jenis itu sama. Tsumma qala tabaraka wa ta'ala muzahadan fid dunya wa muraghaban fil akhirati wa munabbihan ala ma huwa kainun ba'da hadhil hali wa ma yastaqbiluhul insanu minal ahwali. Lalu berikutnya Allah memberikan penjelasan untuk
manusia itu bisa menempatkan harta pada tempatnya, dan manusia itu memiliki tujuan kehidupan hanya kepada akhirat, dan menyadarkan manusia dalam kondisinya yang sekarang, supaya tidak lupa saya punya keluarga ini di mana posisinya, saya punya istri itu di mana posisinya, saya punya perusahaan itu di mana posisinya. Untuk mengingatkan itu, maka Allah menjelaskan pada ayat berikutnya yang insya Allah akan kita bahas besok. Mudah-mudahan Allah sehatkan semua kita, Allah jaga kita, jaga keimanan kita, Allah jaga kesehatan fisik kita, Allah jaga keluarga dan harta kita, sehingga kita selalu berada di garis yang benar sebagaimana yang Allah ajarkan. Mudah-mudahan Al-Quran selalu memberikan syafaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita, menginspirasi dan menjadikan pelajaran sebagai ayat-ayat Allah yang menambah keimanan kita. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafarah majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.